Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelas 1D, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, jenis, fungsi, rumus, dan contoh dari kalimat adverbial clause. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian adverb atau adverbial clause. Para ahli bahasa atau linguistik banyak memberikan penjelasan kepada kita tentang definisi dan penggunaan adverbial clause. Di sini saya mengambil dua contoh pengertian dari adverbial clause. Yang pertama, pengertian adverbial clause adalah kelompok kata yang digunakan untuk mengubah atau memenuhi syarat arti dari adjektif, a verb, a clause, dan adverb yang lain dari phrase atau kata jenis lain, kecuali determiners dan kata sifat atau adjektif yang secara langsung mengubah kata benda. Pengertian kedua, adverbial clause adalah sebuah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri atau dependent clause yang berfungsi sebagai adverb. Maksudnya, klausa yang memodifikasi kata sebagai modifier dari kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lain. Adverbial clause sama dengan klausa pada umumnya yang mempunyai subjek dan predikat. Meskipun subjek serta kata kerja atau predikat kadang-kadang dapat dihilangkan dan hanya bersifat tersirat. Ada jenis-jenis dari adverbial clause. Adverbial clause mempunyai 4 jenis, yaitu yang pertama, adverb clause of degree or comparison. Yang kedua, adverb clause of time and definite frequency. Yang ketiga, adverb clause of place. Dan yang keempat atau terakhir, adverb clause of manner. Penjelasan adverb clause yang pertama, yaitu adverb clause of degree or comparison. Adverb clause of degree menjelaskan kepada kita tentang derajat atau tingkatan dari sebuah tindakan atau action, kualitas atau sifat. Adverb clause of degree juga menjawab pertanyaan dari kata tanya, seperti how much, how little, or how many. Ciri-ciri adverb clause of degree ini biasanya ditandai dengan adanya subordinating conjunction seperti as, so, as, dan then. Contohnya, she is not so intelligent as her sister. Dia tidak sepintar saudara perempuannya. Di sini kita bisa melihat contoh ini mengadopsi subordinating conjunction yaitu so and as. Adverb clause yang kedua yaitu adverb clause of time and definite frequency. Adverb clause of time and definite frequency ini menjelaskan kepada kita kapan terjadi sesuatu. Adverb ini biasanya ditandai dengan adanya subordinating conjunction waktu seperti when, whenever, before, after, as, since, dan till. Contoh dari adverb clause ini yaitu we got the seed planted before the rains came. Kami menanam benih itu sebelum hujan turun. Di contoh ini,
menggunakan subordinating conjunction waktu, yaitu before. Yang ketiga, adverb clause of place atau tempat. Adverb clause of place ditandai dengan adanya conjunction yang berkaitan dengan tempat, yaitu where dan wherever. Contohnya yaitu where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Di contoh ini, kita mengambil conjunction yaitu where. Yang keempat atau yang terakhir dari jenis adverb clause yaitu adverb clause of manner. Adverb clause of manner menjelaskan bagaimana sesuatu dapat terjadi atau dilakukan. Ciri dari adverb clause of manner, conjunction-nya itu like as if, as though, dan in that. Contohnya, you may do as you please. Kamu bisa melakukan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Di sini kita mengambil conjunction as. Sekarang kita membahas tentang fungsi adverbial clause. Seperti halnya part of speech lainnya, adverbial clause juga mempunyai fungsi penting dalam sebuah kalimat. Fungsi adverbial clause adalah sebagai berikut. 1. Adverbial clause berfungsi sebagai modifier, yaitu memodifikasi verb, adjective, dan other adverb. 2. Menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari why, when, where, how much, and how often an action occur. Ketiga, dapat memulai sebuah kalimat yang berupa pertanyaan dan memberikan informasi yang lebih lengkap. Lalu, ada rumus mengenai adverbial clause. Adverbial clause sendiri terdiri dari dependent clause atau induk kalimat dan independent clause atau anak kalimat. Berikut rumus adverbial clause yang sangat sederhana dan mudah difahami. Yang pertama, independent clause yaitu subject plus verb plus adverbial clause. Yang kedua, subordinate conjunction plus subject plus verb plus yang lainnya. Lalu kadang-kadang juga kita menggunakan so as to, in order to sebagai pengganti dari so that, in order that. Rumusnya ada dua juga, yaitu pertama, sentence plus so that atau in order that plus subject plus verb plus complement. Yang kedua, sentence plus so as to atau in order to plus verb plus complement. Contoh penyusunan kalimatnya seperti ini. I bring my dictionary with me in order that I can check. Saya membawa kamus agar saya dapat mengecek. Yang terakhir, ada contoh dari kalimat adverbial clause. Pertama, whether you like it or not, you have to go to bed now. Apakah kamu suka atau tidak, kamu harus tidur sekarang. Yang kedua, she likes the red car more than her husband does. Dia menyukai mobil merah itu melebihi yang dilakukan suaminya. Yang ketiga, if you pay your bill, you will have a good credit score. Kalau kamu melunasi tagihan ini, kamu akan mendapat nilai kredit yang baik.
Yang keempat, unless you run fast, you will miss the bus. Kalau kamu tidak lari cepat, kamu akan tertinggal bis. Kelima, so that she will have a tan for her vacation, she went to a tanning salon. Sehingga dia akan memiliki coklat untuk liburan, dia pergi ke tanning salon. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.